Assalamualaikum semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 10 RPLA. Kami ingin membawakan materi tentang kerjasama antar negara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hanif Fauzan Wijaya, nomor absen 33. Kerjasama antar negara, upaya pelaksanaan sistem perpolitikan luar negeri Indonesia sebagai amanah falsafah ideologi Pancasila dan landasan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan antar negara lain. Hubungan luar negeri Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia berdiri, yaitu 17 Agustus 1945. Kesempatan ini dimanfaatkan Indonesia untuk senantiasa mempromosikan kehidupan masyarakat yang humanis, menjunjung tinggi norma-norma masyarakat, hidup berdampingan dalam keberagaman, serta saling menghormati dalam keberagaman. Saya Endang Purwati, nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kerjasama bilateral. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik antara kedua belah pihak negara tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan Febrianti, nomor absen 36. Di sini saya akan menjelaskan tentang motif kerjasama. 1. Menjaga kepentingan nasional. Saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkaan pangan, sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi. Dengan adanya kerjasama bilateral antar negara, Indonesia dapat melakukan impor bahan pokok tersebut dari negara-negara yang mengalami surplus. 2. Menjaga perdamaian. Suatu negara tidak mungkin berperang dengan negara sahabat, maka semakin banyak negara yang saling mengadakan kerjasama bilateral, semakin erat dan memperkokoh situasi keamanan dunia. 3. Kesejahteraan ekonomi. Kerjasama akan mendatangkan manfaat secara ekonomi melalui perdagangan ekspor-impor dan manfaat ekonomi lainnya. Contohnya, donasi bagi negara miskin, pinjaman lunak, dan hibah. Nama saya Insan Musaki Faistifar dengan absen nomor 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Yang pertama ada Afghanistan, kedua ada Afrika Selatan, ketiga ada India, keempat ada Mozambik, nomor 5 ada Swedia, nomor 6 ada Argentina, nomor 7 ada Italia, nomor 8 ada Norwegia, yang ke-9 Timor Leste, 10 Bahrain, 11 Papua New Guinea, 12 Ukraina, 13 Belanda, 14 Kenya, 15 Peru, selanjutnya Uzbekistan, Belgia, Kolombia, Polandia, Vatikan, Bosnia Herzegovina, Libya, Slovakia, Ethiopia, Madagaskar, Hungaria, Aljazair, Inggris, Myanmar, Swiss, dan sebenarnya banyak lagi, kurang lebih ada 90 negara. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Evi Ernawati, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang kerjasama bilateral. Bidang kerjasama bilateral. 1. Kerjasama bidang hukum merupakan kerjasama yang bersangkutan dengan masalah hukum, di antaranya dalam bentuk Interpol, perjanjian ekstradisi, dan pertukaran tahanan. 2. Kerjasama bidang ekonomi meliputi perdagangan, ekspor-impor, penanaman modal, utang piutang, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah ekonomi, penemuan kebutuhan masing-masing negara. 3. Kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya meliputi pertukaran pelajar, pemberian beasiswa, pertukaran guru dan dosen, pertukaran pementasan budaya masing-masing negara, serta pertukaran tenaga ahli. 4. Kerjasama bidang pertahanan meliputi latihan militer bersama, pembelian alutsista, kerjasama pengamanan daerah perbatasan, serta kerjasama intelijen dan penanganan teroris. Selain itu, ada juga kerjasama bilateral di bidang kemanusiaan dan lingkungan hidup. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu,
Saya Fitri Nusoleha, absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan, yang bertujuan untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara yang berada pada suatu kawasan. Saya Kapila Wardani, nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara ataupun kelompok dan tidak memandang regional kewilayahan. Saya Histi absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. 1. Struktur organisasi PBB. A. Majelis Umum. Anggota Majelis PBB yaitu seluruh negara. B. Dewan Keamanan atau Security Council, yaitu dewan yang bertugas menjaga keamanan dan perdamaian antar negara. Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara yang terdiri atas 5 anggota tetap, yaitu Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, serta 10 anggota tidak tetap. C. Dewan Ekonomi dan Sosial Ekonomi dan Sosial Konsol, yaitu dewan yang bertugas membantu Majelis Umum untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial. Pada tingkat internasional, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB beranggotakan 54 negara yang terpilih oleh Majelis Umum. D. Dewan Perwakilan, yaitu dewan yang bertugas mengatur wilayah-wilayah yang ada di bawah pengawasan PBB. Lewat perjanjian perwakilan, dengan ini mengatur langkah-langkah yang diambil dalam mempersiapkan wilayah tersebut membentuk pemerintahannya. Perkenalkan, nama saya Bim Mujahidin, absen 32. E. Mahkamah Internasional, yaitu badan peradilan utama PBB yang berkedudukan di Hindia Belanda. F. Sekretariat bertugas menyediakan informasi dan fasilitas yang diperlakukan oleh badan PBB. Kedudukan Sekretariat PBB berada di Manhattan, Amerika Serikat. 2. PBB juga memiliki lembaga khusus yang menangani berbagai permasalahan, di antara UNESCO yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan, yang menangani bidang kesehatan, UNHCR yang menangani masalah pengungsian, serta lembaga khusus lain yang jumlah saat ini mencapai 17 lembaga. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Eka Safitri Duyanti, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan PBB. PBB juga memiliki lembaga-lembaga khusus yang menangani berbagai permasalahan, di antaranya UNESCO yang menangani di bidang pendidikan dan kebudayaan, WHO yang menangani di bidang kesehatan, UNHCR yang menangani masalah pengungsian, serta lembaga khusus lainnya yang jumlahnya saat ini mencapai 17 lembaga. World Trade Center Organization WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki kewenangan mengatur perdagangan antar negara yang bermarkas di Geneva, Swiss. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elisa Dubinovianti, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang International Monetary Fund (IMF). IMF merupakan lembaga yang menjadi bagian dari PBB. Hubungannya dengan PBB bersifat kesepakatan, sehingga setiap kebijakan IMF independen dan lepas dari campur tangan PBB. IMF berfungsi sebagai organisasi yang menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya. Saya Gita Nur Antika akan menjelaskan tentang Organization of Islamic Cooperation, disebut OIC atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yaitu organisasi solidaritas sesama muslim di dunia. Berdirinya OKI bermula saat terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969
Lalu pada tanggal 25 September 1969 ditandatangani piagam pendirian OKI di Maroko. Sekretariat OKI dipimpin oleh seorang sekretariat jenderal. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.